Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, Wali Songo berasal dari kata wali adalah orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan, sedangkan kata Songo dalam berarti nomor 9. Maulana Malik Ibrahim. Ada perbedaan pendapat terkait asal-usul Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada pendapat berasal dari Turki dan ada pendapat lain menyatakan berasal dari Hansan, sebuah tempat di Persia. Sebagaimana tercatat pada prasasti makamnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasihat raja, guru para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Menurut Babad in Gresik, beliau datang bersama kawan-kawan dekatnya dan berlabuh di Gresik pada tahun 1293 atau 1371 Masehi. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 April 1419 Masehi, dan dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik. Makamnya banyak diziarahi masyarakat hingga sekarang. Sunan Gresik dianggap sebagai penyiar Islam pertama di tanah Jawa sehingga dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Raden Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat atau Sunan Ampel adalah putra cucu Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Raden Rahmat ke tanah Jawa langsung ke Majapahit karena bibinya Dewi Dwarawati istri Raja Brawijaya dan istri yang paling disukainya. Raden Rahmat berhenti di Tuban dan di tempat itu beliau berkenalan dengan dua tokoh masyarakat yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning yang kemudian masuk Islam. Keduanya beserta keluarganya. Dengan masuk Islamnya Ki Woro Sarjono dan Ki Bangkuning, usaha Sunan Ampel semakin mudah dalam mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam. Sedikit demi sedikit pengajaran ketauhidan dan ibadah Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di komplek Masjid Ampel, Surabaya. Sampai sekarang makam beliau banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia. Sunan Bonang atau Magdum Ibrahim. Raden Maulana Magdum Ibrahim adalah putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Maulana Magdum Ibrahim banyak belajar di Pasai, kemudian sekembalinya dari Pasai, Maulana Magdum Ibrahim mendirikan pesantren di daerah Tuban. Santri yang belajar pada pesantren Maulana Magdum Ibrahim berasal dari penjuru daerah di tanah air. Dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat, sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk sebelumnya. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan dakwahnya. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil Raden Syahid. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ayahnya bernama Raden Suhur Tumenggung Wilwatikta, keturunan Ranggalawe yang sudah Islam menjadi Bupati Tuban. Sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang asli orang Jawa. Sebutan Kalijaga menurut sebagian riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab Kodi Zaka yang artinya pelaksana dan membersihkan. Menurut pendapat masyarakat Jawa memberikan arti kata Kodi Zaka dengan Kalijaga yang berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau kebersihan. Sunan Kalijaga meninggal pada pertengahan abad 14, 15 dan makamnya ada di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Raden Ainul Yakin atau Raden Baku adalah putra dari Syekh Maulana Ishak, murid Sunan Ampel. Raden Ainul Yakin dan dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Sunan Giri merupakan saudara ipar dari Raden Fatah. Dikarenakan istri mereka bersaudara, Raden Ainul Yakin kecil di bawah asuhan wanita kaya raya yang bernama Nyai Gede Maloka atau Nyai Ageng Tandes. Setelah menginjak dewasa, Raden Ainul Yakin menimba ilmu di pesantren Ampel Denta, Surabaya, milik Sunan Ampel. Di sini ia bertemu dan berteman baik dengan putra Sunan Ampel yang bernama Maulana Magdum Ibrahim. Ketika hendak melaksanakan ibadah haji bersama Sunan Bonang, keduanya menyempatkan singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu keimanan dan tasawuf. Pada sebuah kisah diceritakan bahwa Raden Baku bisa mencapai tingkat ilmu landi dengan prestasi yang dicapainya. Inilah Raden Baku, juga terkenal dengan panggilan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri meninggal sekitar abad ke-16, makam beliau di Bukit Giri, Gresik.
Sunan Derajat atau Raden Kosim. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Kosim. Disebut Sunan Derajat karena beliau berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Masyarakat juga menyebutnya sebagai Sunan Sedayu, Raden Syarifuddin, Maulana Hasim, Sunan Mayang Madu. Raden Kosim adalah putra Sunan Ampel dari istri kedua yang bernama Dewi Chandrawati. Raden Kosim mempunyai 6 saudara seayah seibu, diantaranya Siti Syariat, istri Raden Usman Haji, Siti Mutmainah, istri Raden Muhsin, Siti Sofia, istri Raden Ahmad Sunan Malaka, dan Raden Maulana Muktim Ibrahim Sunan Bonang. Di samping itu, ia mempunyai 2 saudara seayah lain ibu, yaitu Dewi Murtasiah, istri Raden Fatah, dan Dewi Murtasimah, istri Sunan Giri. Sedangkan istri Sunan Derajat yaitu Dewi Sofiah, putri Sunan Gunung Jati. Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shodiq. Sunan Kudus biasa juga dikenal Ja'far Shodiq atau Raden Undung. Beliau juga dijuluki Raden Amir Haji sebab ia pernah bertindak sebagai pemimpin jamaah haji atau amir, dikenal sebagai seorang pujangga cerdas yang luas dan mendalam keilmuannya. Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus merupakan putra Raden Usman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah Jipang, Panolan, Blora, Jawa Tengah. Dalam silsilah Sunan Kudus masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Tercatat detail dalam silsilah Ja'far Shodiq bin Raden Umar Haji bin Raja Pandeta bin Ibrahim As-Samarkandi bin Maulana Muhammad Jumad Al-Kubro bin Zaini Al-Husain bin Zaini Al-Kubro bin Zainul Alim bin Zainul Abidin bin Said Husain bin Ali radhiyallahu. Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Wali Al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid hadis serta logika. Sunan Kudus juga dipercaya sebagai panglima perang Kesultanan Demak. Ia mendapat kepercayaan untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus sehingga ia menjadi pemimpin pemerintahan atau bupati sekaligus pemimpin agama. Sunan Kudus meninggal di Kudus pada tahun 1550. Makamnya berada di dalam kompleks Masjid Menara Kudus. Sunan Muria Raden Umar Said. Nah, Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Sarwah. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Semasa kecil ia dipanggil Raden Prawoto. Dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan bermukim beliau di Bukit Muria. Dalam dakwah beliau seperti ayahnya, ibarat mengambil ikan tidak sampai keruh airnya. Dalam sejarah tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya, dan menurut perkiraan Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, Kudus. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati, nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Beliau adalah salah seorang dari Wali Songo yang banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Dalam bukunya Sejarah Banten, Husain Dajjadiningrat menyatakan kedua nama yaitu Fatahillah dan Nurullah merupakan nama satu orang. Nama aslinya adalah Nurullah, kemudian dikenal juga dengan nama Syekh Ibnu Maulana Nurullah, yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati berasal dari Pasai. Penguasaan Portugis atas Malaka pada tahun 1511 dan akhirnya Pasai pada tahun 1521 membuat Nurullah tidak tinggal lama di Pasai. Beliau segera berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah kembali dari Tanah Suci pada tahun 1524, lalu langsung menuju Demak dan beristri adik Sultan Trenggana. Atas dukungan dari Sultan Trenggana, beliau berangkatlah ke Banten untuk mendirikan sebuah permukiman muslim. Kemudian dari Banten, Nurullah melebarkan pengaruhnya ke dalam Sunda Kelapa. Di sini pada tahun 1526 dia berhasil mengusir bangsa Portugis dan hendak mengadakan kerjasama dengan Raja Pajajaran. Berkat kemenangannya ini, Nurullah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Di Banten, beliau meninggalkan putranya yang bernama Hasanuddin untuk memimpin Banten. Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon pada tahun 1570 dan usianya diperkirakan sekitar 80 tahun. Makamnya terdapat di Kompleks Pemakaman Wukir Saptapangga di Gunung Jati, Desa Astana, Cirebon, Jawa Barat. Strategi dakwah Wali Songo 1. Sunan Gresik, yaitu 1. Berdagang di pelabuhan dekat Desa Rumo dengan menjual kebutuhan pokok yang dijual dengan harga murah dan banyak yang membeli dagangannya. Disitulah Sunan Gresik menyebarkan agama Islam. 2. Membangun pesantren di Desa Gapura. 3. Membangun Masjid Jami Gresik yang masih ada hingga saat ini. 3. Sunan Ampel. Strateginya yaitu 1. Ajaran akidah dan ibadah. Ajaran tersebut dikenal dengan Moh Limo, yaitu Moh Main, Moh Ngumbe, Moh Maling, Moh Madat, Moh Madon. 2. Menggunakan kultur budaya, yaitu dengan cara menyesuaikan diri menyerap bersikap
pragmatis dan menempuh cara berangsur-angsur. Selain itu ada strategi unik, yaitu mengubah nama Sungai Brantas menjadi Kali Emas dan mengubah nama pelabuhan Jagaturu dengan nama Tanjung Perak. Penggunaan nama emas dan perak inilah yang membuat banyak orang berbondong-bondong mencari emas dan perak ke Surabaya. Disitulah Sunan Ampel menggunakan untuk menyebarkan agama Islam. 3. Sunan Bonang. Strateginya yaitu 1. Membuat pertunjukan dengan menyelipkan ajaran-ajaran Islam termasuk 2 kalimat syahadat sebagai ikrar keimanan menjadi seorang muslim. Medianya berupa wayang lagu dan gamelan. 2. Tembung Durma yang menggambarkan suasana bengis penuh amarah tegang dalam kehidupan dunia fana. 4. Sunan Derajat. Strategi dakwahnya yaitu 1. Mendirikan surau kecil yang menjadi pusat dakwahnya yaitu di Desa Jelak. 2. Dalam berdakwah mengedepankan kebijaksanaan yaitu prinsip repali dan catur piwulang. 3. Berdakwah lewat kesenian yaitu membuat tembung, macapat pangkur, memainkan wayang sebagai dalang, dan membuat gamelan singo mengkok yang masih tersimpan di museum. 5. Sunan Giri. Strategi dakwahnya yaitu 1. Mengembangkan pendidikan berbasis pesantren. 2. Menggunakan pendekatan kultural yaitu menciptakan permainan anak dan menciptakan tembang yang cukup dikenal yaitu Cublak-Cublak Suang. 6. Sunan Kalijaga. Strategi dakwahnya yaitu 1. Menciptakan tembang macapat sinom dan kinanti karya tulis yang masih ada sampai saat ini. 2. Menggunakan seni ukir wayang gamelan. 7. Sunan Kudus. Strategi dakwahnya menggunakan pendekatan kultur yaitu mengarah masyarakat Hindu-Buddha ke dalam budaya Islam seperti 1. Adanya alkulturasi budaya yaitu Masjid Menara Kudus yang bangunannya mirip kuil. 2. Pandasan yang untuk wudhu diberi nama Pancuran Asta Sang Hika yang artinya 8 jalan kebenaran. 3. Larangan penyembelihan sapi. 8. Sunan Muria. Strategi dakwahnya yaitu 1. Memberi pengajaran tentang bercocok tanam melaut serta menggunakan gamelan sebagai sarana dakwahnya, yaitu dengan memasukkan unsur Islam ke dalam alunan musik gamelan. Hal ini mempermudah penyebaran Islam. 9. Sunan Gunung Jati. Strategi dakwahnya yaitu 1. Menggunakan metode perkawinan yaitu menikah dengan Nyai Babadan putri Ki Ageng Geden Babadan. Pengaruhnya meluas hingga Gunung Sembung dan Babadan karena beliau memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak. Karena Nyai Babadan wafat, beliau menikah lagi dengan Nyai Ratu Rara Semanding, yaitu putri Kaisar Cina. Setelah menikah, ada perubahan menarik pada dinding istana dan masjid Cirebon, yaitu motif hiasan khas negeri Cina. Peran Wali Songo terhadap peradaban Indonesia. Dakwah Islam pada masa awal lebih bertumpu pada usaha para saudagar secara perorangan. Namun ketika mereka telah berhasil masuk ke pemangku kebijakan atau kerajaan, dakwah Islam berkembang sangat pesat. Kemajuan dakwah Islam di Indonesia cukup besar. Hal ini disebabkan para adipati atau raja mereka masuk Islam, sehingga penyebaran Islam yang dilakukan oleh para pedagang pada masa berikutnya dilanjutkan oleh para penguasa dan para wali sebagai penasehat dalam pemerintahan. Hal ini turut memberi kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan agama Islam dan sekaligus kebudayaan di tanah Indonesia. Dalam bidang pendidikan, seluruh ulama penyebar Islam di Indonesia juga para wali songo menjadikan masjid atau pesantren sebagai pusat dakwahnya. Mereka mendidik dan mengajari masyarakat tentang agama Islam dan bidang lainnya. Keberadaan pesantren atau masjid dalam dakwah menjadi dasar terbentuknya lembaga pendidikan di wilayah Indonesia. Dalam bidang seni arsitektur, pembangunan masjid diutamakan sebagai rumah ibadah sekaligus pusat kegiatan umat. Banyak masjid yang didirikan oleh para wali yang mengembangkan gaya arsitektur yang indah dengan sentuhan etnik dan budaya lokal. Contohnya Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, Menara Kudus, dan Masjid Agung Baitur Rahman Aceh. Keindahan arsitektur maupun ornamennya merupakan hasanah kebudayaan yang harus dijaga kelestariannya. Lebih dari itu, sentuhan budaya setempat menjadikan kehadiran masjid dapat diterima oleh masyarakat tanpa penolakan atau gejolak sebagai akibat adanya transit. Bidang kebudayaan, adat istiadat yang berkembang di Indonesia banyak terpengaruh oleh peradaban Islam. Di antaranya adalah ucapan salam kepada setiap kaum muslimin yang dijumpai atau penggunaannya dalam acara-acara resmi pemerintah. Misalnya presiden kita jika ingin berbicara baik di dalam forum resmi atau tidak selalu menggunakan ucapan salam berupa kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan banyak lagi yang lainnya. Hal itu menandai adanya pengaruh adat istiadat Islam dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pengaruh lainnya adalah berupa ucapan-ucapan kalimat penting dan doa yang merupakan
merupakan pengaruh dari tradisi Islam yang lestari. Misalnya ucapan bismillah ketika akan melakukan suatu pekerjaan, juga bacaan alhamdulillah dalam setiap nikmat. Demikian pula dalam bidang politik, ketika kerajaan-kerajaan Islam mengalami masa kejayaan, banyak sekali unsur politik Islam yang berpengaruh dalam sistem politik pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam. Misalnya tentang konsep Khalifatullah fi ardi dan Zuilullah fi ardi. Kedua konsep ini diterapkan kerajaan Islam Mataram. Di samping itu, pada tata kota wilayah Indonesia banyak mengadaptasi sistem tata kota Islam yang memadukan antar keraton sebagai tempat aktivitas pemerintahan, masjid sebagai tempat ibadah, pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat, dan alun-alun sebagai tempat berkumpulnya masyarakat. Dalam bidang seni dan budaya, para wali ulama dan mubalik mampu membangun keharmonisan antara budaya atau tradisi lama dengan ajaran Islam. Kita mengenal di tanah Jawa kesenian wayang yang berdasar cerita Hindu Ramayana dan Mahabharata sebagai sarana dakwah para wali dan mubalik. Wayang merupakan peninggalan tradisi lama diolah dan diterjemah kembali oleh para wali dengan mengganti isinya dengan ajaran Islam. Untuk mengurangi pemerasan wayang, kita kenal gamelan dan gending. Di samping seni yang memadukan dua unsur budaya, kita juga mengenal masuknya seni budaya Islam Timur Tengah ke tanah air seperti rebana dan qasidah. Keteladanan spiritual dan intelektual Wali Songo. 1. Semangat spiritual para wali tidak pernah putus. Hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menentukan keberhasilan dakwahnya. 2. Para wali menjalin hubungan dengan penguasa dan para raja sangat membantu keberhasilan dakwah. 3. Semangat yang tinggi dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. 4. Sikap solidaritas dan kepedulian sosial para wali yang tinggi terhadap nasib rakyat untuk membantu dan menyantuninya. 5. Adanya dakwah pembagian wilayah dakwah agar Islam tersebar merata ke seluruh wilayah Indonesia.